mungkin yang belum lengkap, nanti Ibu akan kasih. eh, atau Ibu sudah kasihkah di sini buku tentang analisis senyawa obat dalam materi biologis? Softnya? Belum? Hmm. Kalau belum nanti Ibu akan kasih, karena di dalam buku tersebut mungkin Ibu bisa share screen sebentar ya, Yasmin, sebelum kita lihat ke tugas yang sudah dibuat. Hmm, begini, Ibu share screen ya, share screen. Oke, share. Nah, oke, tunggu dulu Ibu. Dari awal aja Ibu lihatkan. Ini adalah buku bioanalisis farmasi sebetulnya. Ya, karena Ibu kebetulan ini ya di farmasi background Ibu sehingga memang mungkin beberapa literatur yang Ibu gunakan adalah literatur-literatur dari farmasi. Tetapi pada dasarnya dia bisa kita aplikasikan dalam analisis dan apapun gitu ya. Karena topik kita adalah bagaimana mempreparasi suatu bahan sehingga layak bisa kita analisis dan kita bisa mendapatkan hasilnya gitu ya. Nah, ini Ibu punya contoh di dalam buku ini. Hmm, dan Ibu sudah lihat contoh tugas mengerjakannya yang cukup baik. Banyak juga yang baik Ibu lihat sudah mempresentasikan, menyampaikan dengan cukup jelas, rinci bagaimana melakukannya. Ini Ibu share eh, bagaimana kita melakukan analisis di dalam cairan biologis, begitu ya. Nah, di sini mungkin ada dari plasma atau serum, begitu ya. Nah, ini contohnya. Bagaimana orang melakukan analisis senyawa yang bersifat polar, begitu ya, polar menggunakan silika gel dan di dalam HPLC, begitu ya, menggunakan instrumennya adalah HPLC. Kemudian yang analisisnya dilakukan terhadap senyawa-senyawa yang bersifat polar begitu. Nah, di sini kalau kita lihat mereka mau melakukan analisis senyawa, kalau kita baca dari artikelnya adalah targetnya morfin begitu ya. Kemudian derivat-derivat morfin, ada morfin 3 glukuronid, ada morfin 6 glukuronat. Dan ini sepertinya metabolit ya, bukan derivat, tapi lebih ke metabolitnya. Ketika morfin dikonsumsi oleh seseorang, nanti dia akan dimetabolisme di dalam tubuh sehingga nanti di darah orang yang mengkonsumsi morfin ada kemungkinan selain kita menemukan morfin, kita juga akan menemukan metabolitnya yaitu morfin 3 glukuronat dan morfin 6 glukuronat. Nah, mereka mau menganalisis ketiga senyawa ini dari tadi kita lihat sampelnya mungkin dia akan menggunakan plasma, begitu ya, plasma atau serum. Nah, ini plasma atau serum sebagai materi biologisnya. Nah, apa data yang mereka coba himpun terlebih dahulu ketika mau melakukan analisis tersebut, begitu ya. Nah, ternyata yang penting sekali kita perlu tahu juga strukturnya dulu. Seperti apa sih struktur senyawa yang mau kita analisis, ya kan? Artinya kita perlu tahu sifat fisika dan kimia atau sifat fisikokimianya, ya. Bagaimana strukturnya? Kemudian dari struktur kita tahu mungkin ini apa log D ini menggambarkan apa? Apa biasanya log D atau log P biasa juga itu? Koefisien distribusi atau koefisien partisi. Pernah mendengar begitu? Ya, ya, kita perlu tahu dulu. Kira-kira senyawa kita ini dia lebih banyak nantinya tertarik ke pelarut polar atau non-polar. Karena kalau kita lihat, koefisien partisi itu adalah parameter yang menyatakan seberapa banyak suatu senyawa itu akan tertarik ke pelarut non-polar dibandingkan dengan jumlahnya tertarik ke pelarut polar. Sehingga semakin kecil koefisien distribusi ini menyatakan senyawa tersebut lebih gampang tertarik ke pelarut non-polar.
Atau sebaliknya, ketika besar angka koefisien besar koefisien distribusi tersebut, terbalik Ibu ya. Karena dia biasanya non polarnya yang di atas. Log D itu adalah jumlah analit yang terlarut di dalam pelarut non polar dibandingkan dengan jumlah analit yang terlarut di dalam pelarut polar atau air biasanya. Sehingga kalau log D-nya kecil, artinya apa tuh? Ada yang bisa bantu? Log D-nya kecil, artinya dia lebih bersifat non-polar, betul? Dan ketika, atau dia lebih banyak tertarik kepada pelarut yang bersifat non-polar atau organik. Sedangkan ketika log D-nya itu besar, maka menyatakan dia lebih banyak tertarik ke pelarut air. Apa pentingnya log D ini? Untuk apa? Apa gunanya log D itu? Tidak ada gunanya. Dalam kita preparasi analit dari matrik biologis untuk layak diuji ke dalam instrumen, apa metode yang kita pilih, apa metode yang bisa kita gunakan? Apa cara kita? Bisa dibiarkan begitu saja langsung diinjek? Nah, kalau tidak, apa yang kita lakukan? Preparasi. Apa tahap atau apa saja metode preparasi itu yang bisa kita lakukan? Ada berapa metode? 3, Bu. Iya, 3. Ada ekstraksi cair-cair, ada ekstraksi cair padat, ada pengendapan protein. Nah, ketika kita melakukan ekstraksi itu, apa yang kita gunakan? Pelarut, ya kan? Nah, log D ini pentingnya untuk apa? Untuk memilih pelarut yang akan kita gunakan di dalam ekstraksi. Kalau ekstraksi cair-cair misalnya, kita mau apa nih pelarut yang akan dipakai untuk bisa menarik senyawa morfin dari serum atau dari darah. Nah, dari informasi log D ini kita bisa meramalkan, oh ternyata morfin ini dia lebih tertarik ke pelarut nonpolar ya. Sehingga nanti mungkin kita akan pilih menggunakan pelarut-pelarut nonpolar untuk menarik atau mengekstraksinya dari serum atau darah. Nah, ini juga pH itu penting. pH menyatakan apa tuh? Apa guna pH? Iya, apakah senyawa kita ini bersifat asam atau bersifat basa? Ya kan? Nah, ketika senyawa kita bersifat asam, maka biasanya kita akan bekerja pada suasana asam, sehingga senyawa kita tidak terionisasi. Sebaliknya, kalau basa, maka kita juga akan pilih bekerja di suasana basa. Kita gunakanlah dapar-dapar yang bisa menjaga supaya senyawa kita tidak terionisasi. Dia tetap berada dalam bentuk molekulnya. Begitu ya. Nah, kemudian ya pH bisa dalam bentuk informasinya pKa begitu ya. Oke. Dah. Nah, ternyata morfin dan hidromorfonnya itu adalah merupakan senyawa-senyawa yang bersifat basa. Oke, dia lengkap datanya ya, dia bersifat basa gitu. Nah, kemudian apa lagi langkah kedua yang dipilihnya? Dia perlu pastikan apa internal standar yang bisa digunakan. Karena bioanalisis itu kemarin masuk ke dalam kelompok analisis yang cukup rumit begitu ya. Cukup banyak tahapannya. Sehingga perlu kita gunakan metode internal standar. Begitu ya, Yasmin? Tapi kalau metode preparasinya cukup sederhana saja, kita boleh pakai eksternal standar. Ya. Nah, karena preparasinya cukup rumit, kita pilih internal standar. Apa itu internal standar?
Apakah senyawa identik? Ya, kita bisa gunakan internal standar berupa senyawa lain yang satu golongan. Ya, nah di sini adalah dia memakai hidromorfon sebagai internal standar atau morfin yang terdeutrasi, digantinya hidrogennya dengan deuterium semua. Oke ya? Nah, itu yang digunakannya sebagai internal standar. Kemudian dia menggunakan darah, diambil darah, kemudian baru disentrifuse sehingga dia memperoleh plasma gitu ya, karena ada penambahan antikoagulan di sini. Artinya dia menggunakan apa nih sebagai matriksnya? Plasma. Ketika dia tidak pakai antikoagulan, berarti kita akan menggunakan serum. Oke, serum yang digunakan. Oke, dan ini jelas dia memakai plasma. Apa langkah awalnya? Tentu kemarin Ibu katakan ada tahap preparasi. Nah, dia menggunakan apa nih metode preparasinya? Ada yang bisa bantu? Metode apa tuh kalau ada 3 metode? Ekstraksi cair-cair, ekstraksi cair padat, kemudian pengendapan protein. Maka yang mereka pakai ini apa? SPE itu apa? Solid phase extraction. Berarti itu apa? Ekstraksi cair padat. Begitu ya. Dia pakai katrik di sini untuk mempreparasi. Nah, itu aja kita lihat. Karena bagaimana caranya? Inilah tahap-tahapannya. Baca nanti ya. 250 mikroliter begitu ya, sampel ditambahkan dengan internal standar, kemudian ditambahkan dengan dimasukkan. Dah, ini nanti tahapan preparasinya. Oke, setelah dia preparasi selesai, nanti baru apakah perlu penguapan, kemudian rekonstitusi dengan pelarut sesuai, dan sampel siap untuk kita analisis menggunakan HPLC. Nah, digunakannya lah ini kolom silika. Karena senyawa-senyawa yang akan dianalisisnya bersifat non-polar, maka dia gunakan fase diamnya adalah fase polar. Kenapa tidak fase non-polar pula yang digunakan sebagai fase diam? Kenapa? Berlaku like di soft like. Ketika kita mau analisis senyawa-senyawa yang bersifat relatif non-polar, begitu ya, terus kita pakai fase diamnya juga non-polar, maka kemungkinan interaksi antara fase diam dengan analit itu akan terjadi cukup kuat, sehingga pemisahan itu akan susah kita mendorong senyawa kita dari kolom lama waktu analisis kita. Maka ketika senyawa-senyawa yang kita analisis itu bersifat relatif non-polar, kita pilihlah fase diamnya adalah fase polar. Di sini adalah silika. Oke ya. Nah, silika digunakannya sehingga pemisahannya akan terjadi diharapkan lebih baik. Nah, ini dia hasilnya. Apa makna hasilnya ini? Kalau ini adalah puncak morfin, dan ini adalah kromatogram dari analisis yang mereka lakukan. Artinya apa? Adakah morfin di sini? Tidak ada morfin. Artinya apa? Di sini ada M6G, M3G. Ini tadi apa? Glukuronatnya atau metabolit. Artinya, morfin tersebut sudah dimetabolisme di dalam tubuh. Dan dia hanya menemukan metabolitnya. Ini kesimpulannya apa? Berarti dia pernah mengkonsumsi morfin. Tapi morfinnya sudah termetabolisme. Sudah. Tetapi sebelum kita meyakini bahwa metode kita ini benar, valid, maka perlu dilakukan apa yang disebut dengan
validasi. Oh, dia tidak lakukan validasi ya. Harusnya ada validasi. Kemarin kita sepakat ya, bahwa metode yang akan kita gunakan untuk analisis harus kita validasi. Walaupun orang lain sudah melakukan validasi, kita lakukan validasi parsial. Oke ya. Dah, ini dia hasilnya. Nanti Ibu kasih buku ini sehingga mungkin bisa digunakan untuk kalau ada keperluan ya. Siapa tahu ada yang berminat untuk lakukan analisis sederhana seperti ini. Nah, ini juga ada pertanyaan yang dan jawabannya. Nih, ada lagi analisis lain, memisahkan dan menentukan secara kuantitatif enantiomer ya verapamil di dalam plasma manusia dengan LC-MS. Ya, targetnya adalah R verapamil dan S verapamil. Oke ya, sama seperti tadi, dia perlu cari dulu informasi tentang fisikokimia dari sampel yang akan dianalisis. Seperti apa senyawanya, kemudian bagaimana sifat fisikokimianya, log D-nya gimana, pKa-nya seperti apa. Oke? Dan internal standar yang digunakan. Internal standarnya adalah RS verapamil D6. Apa maksud D6 nih? Yang sudah di-deuterasi. Diganti hidrogennya dengan deuterium. Oke? Kemudian sampel koleksinya seperti apa? Nah, ini preparasi sampel. Dengan metode apa preparasinya? Iya, dia pakai ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair, heksan dan dietil ether. 50:50. Oke ya. Itu langkah kerjanya. Kemudian dianalisis pakai HPLC. Identifikasi. Nah, terus. Ini lagi obat-obatan anti-epilepsi. Ya, anti-epilepsi di dalam serum menggunakan metode pengendapan protein. Ya, sama langkahnya, cari dulu sifat fisikokimianya, kemudian tentukan internal standar, kita bisa koleksi sampel, kemudian preparasi dengan metode pengendapan protein. Sebagai pelarut pengendapnya adalah asetonitril. Ya. Dah, dianalisis pakai UHPLC MSMS. Nah, kemudian ini metode lain, contoh lain, morfin, sama seperti tadi ya, pakai UHPLC. Itu aja mungkin bedanya. Kemudian internal standarnya hidromorfon. Preparasinya pengendapan protein. Kalau tadi dia pakai apa? SPE ya? Iya, oke. Nah, ini dia. Oke. Ini masih lopinavir. Ini obat-obat apa nih? Antiviral biasanya ya. Lopinavir, ritonavir. Ini dari plasma ya. Plasma dengan metode pengendapan protein. Oke, kita lewati. Nah, ini juga ini whole blood. Kalau tadi mungkin plasma atau serum, dan di sini adalah darah secara keseluruhan, gitu ya. Dia dia juga pakai metode ekstraksi cair padat. Nah, Ibu mau hantarkan ke ini. Nah, ini dry blood spot. Ada darah diteteskan langsung ke apa nih? Apa namanya? Plat DBS apa seperti kertas saring dia ya. Nanti darah beserta analit kita akan terperangkap ke sini dan dikeringkan. Nah, ini lebih tahan. Kita bisa simpan lama. Biasanya kalau sampel darah kan harus kita simpan di -20 derajat ya.
Kalau tidak akan langsung dianalisis. Nah, kalau pakai dry blood spot ini, DBS ini, maka darah itu kita teteskan di DBS, nanti bisa kita gunting dan kita simpan. Kita lebih gampang di dalam membawanya seperti itu. Kemudian juga butuh jumlah darah yang relatif sedikit. Ini hanya beberapa mikroliter kita perlukan. Berbeda ketika kita menggunakan plasma sebagai matrik yang akan kita analisis, ya, cukup besar darah yang akan kita butuhkan. Nah, ini nah, Ibu mau antarkan ke ini, ke urin. Nah, ini ada urin. Kemarin ada yang mengerjakan sampelnya dari urin enggak? Enggak ada. Nah, kita lihat kalau urin biasanya itu lebih sederhana dibanding kita bekerja dengan sampel matrik biologi plasma atau serum begitu ya. Karena urin itu berupa cairan. Cairan dan biasanya membawa senyawa-senyawa yang bersifat polar. Tidak ada lagi protein yang akan mengikat seperti di plasma, itu ada protein ya yang cenderung mengikat senyawa-senyawa yang masuk ke dalam darah tersebut. Sementara di dalam urin itu biasanya zat-zat berada dalam kondisi terlarutnya, sehingga kita bisa melakukan ekstraksi langsung zat-zat tersebut dari urin, ya, dengan melihat dia apakah bersifat larut di dalam pelarut polar atau non polar atau semi polar. Ini contohnya. Pemeriksaan steroid anabolit dalam urin dengan ekstraksi cair. Dan analisisnya adalah GC-MS. Mungkin bertanya, kok GC-MS yang dipakainya sebagai instrumen? Kira-kira apa dasarnya? Kenapa tidak HPLC? Ini kan biasanya preparat hormon itu ya, yang steroid anabolik yang untuk bikin otot jadi besar gitu kan. Kira-kira kenapa tuh pakai GC? Kenapa tidak pakai HPLC dia? Gas kromatografi. Kemarin apa dasarnya? Memilih mau gas atau pakai HPLC? Senyawa yang bagaimana yang bisa dianalisis dengan GC? Apakah semua senyawa bisa dianalisis dengan GC? Mudah menguap. Mudah menguap. Dan kelompok-kelompok steroid itu adalah masuk ke dalam senyawa yang mudah diuapkan. Sehingga bisa berubah menjadi fase gasnya dan bisa dibawa oleh fase gerak kita berupa gas. Nah, apakah bisa dengan HPLC? Bisa, karena HPLC itu bisa untuk yang mudah menguap dan bisa juga untuk yang tidak mudah menguap. Tinggal kita kondisikan suhu kolom supaya tidak berubah senyawanya. Gitu ya. Bisa saja. Nah, tapi dia memilih dengan gas kromatografi. Nah, kita lihat preparasinya. Dia pakai liquid ekstraksi ya. Ekstraksi cair. Nah, ini ya. Nampak bahwa log P-nya cukup besar, 3,47. Tadi kalau log P cukup besar, artinya senyawa itu bersifat relatif polar ya. Relatif polar. Kemudian di sini sebagai internal standarnya adalah metil testosteron ya, masih dari kelompok steroid ya. Nah, biasanya pada GC
kalau kita menduga ada senyawa yang tidak akan menguap selama proses analisis dan kita mau deteksi dia juga, maka kita perlu lakukan derivatisasi supaya kita pastikan semua senyawa itu akan menguap. Semua senyawa itu akan bisa kita analisis. Maka kita lihat juga ada tahap derivatisasi. Ini preparasi sampelnya. Ya, dia hanya mempengaruhi dalam hal ini mungkin pH supaya keterlarutan dari sampel yang mau dianalisis itu lebih besar ke dalam fase airnya, begitu ya. Nah, dia pakai metil ether, bukan ke air ya, malah dia pakai butil metil butil metil ether sebagai pelarut pengekstraksinya. Oke. Ini kemudian dianalisis dengan GC. Ini hasilnya. Oke. Kemudian, nah ini lagi, ini ada contoh yang dari saliva juga sebagai matrik biologisnya. Jadi Ibu akan berikan ini kalau ini nanti diperlukan, gitu ya. Mungkin tidak semua Ibu jelaskan dengan detail, gitu ya, tetapi Anda bisa baca sendiri. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan saliva sebagai matrik biologis untuk suatu keperluan analisis. Nah, ini untuk preparasinya juga adalah ekstraksi cair ya. Ekstraksi cair-cair yang mau dianalisisnya adalah 3 hidroksidiazepam, 6 monoasetil morfin, 7 aminonitrazepam gitu ya. Nah, sama seperti tadi, lihat dulu sifat fisikokimianya. Jadi, itu yang mau Ibu garis bawahi. Sebelum kita melakukan analisis suatu senyawa, maka informasi awal yang perlu kita gali, yang perlu kita pelajari adalah terkait sifat fisikokimia dari analit yang akan kita teliti. Dengan mengetahui sifat fisikokimia, kita bisa rencanakan pelarut pengekstraknya, kita bisa merencanakan kondisi analisis yang sesuai, mau pakai buffer apa kita, apakah pakai buffer yang bersifat relatif basah atau buffernya bersifat relatif asam. Sehingga analisis kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita dengan mengetahui sifat fisikokimia ini juga bisa rencanakan melihat lagi kepada ketersediaan dari sampelnya. Kalau sampelnya banyak, berarti kita bisa pilih pengendapan protein. Tapi kalau sampelnya sedikit, mungkin kita pilih ekstraksi cair-cair atau mungkin ekstraksi cair padat. Nah, ini yang untuk pengumpul saliva. Pernah menggunakan alat untuk mengumpulkan saliva? Belum? Nah, ini. Oke. Nah, ini preparasi sampelnya. Pengekstraknya adalah etil asetat dan etil heptanal gitu ya. Oke, analisisnya menggunakan LCM SMS. Saliva. Nah, ini mungkin yang di biomedik akan sering menggunakan mungkin ya. Analisis peptida dan protein pada cairan biologis. Obat-obat berupa peptida atau obat-obat berupa protein. Kalau biasanya obat yang berupa peptida itu kan insulin gitu ya. Kita perlu analisis dari cairan biologis, maka itu juga memungkinkan. Nah, ini siklosporin di dalam darah. Nah, ini kan adalah strukturnya ketika bercerita tentang peptida, protein, dia adalah molekul besar ya. Cukup besar. Nah,
sama saja, kita tetap perlu internal standarnya. Ya, internal standar yang segolongan, kemudian tetap perlu dipreparasi sama. Nah, kemudian langsung ke analisis. Sama saja. Nah, ini juga ada hormon pertumbuhan di dalam urin, ya. Maka tentukan dulu asam amino saja apa saja yang akan dianalisis. Nah, ini juga masih pakai LC ya. Mungkin sebagian dari kita juga bertanya, Bu, kenapa kebanyakan Ibu pakai LC saja? Apa enggak mungkin kita pakai, katakanlah kalau di bioanalisis mungkin sering pakai PCR yang sudah dilengkapi dengan apa namanya elektroforesa gitu ya, sehingga nanti sekuen-sekuen ininya terpisah, nanti itu yang akan kita analisis. Kebetulan ya Ibu lebih sering bekerja dengan kromatografi ketimbang PCR begitu. Tetapi tidak ada masalah. Intinya kita tetap akan lakukan preparasi, kemudian baru gunakan instrumen-instrumen lain yang lebih sesuai begitu. Nah, ini juga adalah kelompok peptida lainnya, hipovirtit. Nah, yang Ibu mau sampaikan adalah tahapan yang dilalui itu tetap sama, begitu ya, bahwa kita perlu menggunakan internal standar, kita perlu melakukan preparasi, sehingga nantinya di preparasi itu kita bisa melakukan senyawanya lebih bebas dari pengotor dan lebih pekat, sehingga analisis kita bisa lebih jelas dan lebih valid seperti itu. Ini nanti Ibu akan kasih ke siapa Ibu kasih bukunya? Ke Jasmine saja. Nanti Yasmin yang akan share ke kawan-kawannya. Atau mungkin bisa juga nyari sendiri, karena ini Ibu juga dulu download secara gratis saja. Yasmin. Oke, sudah Ibu ini ya, share Yasmin. Belum terkirim, masih di perjalanan. Udah? Udah? Oke. Nah, sekarang Ibu mau sedikit lihat tugas itu, coba kasih feedback ya, apakah tugas itu sudah dikerjakan sesuai dengan yang Ibu mau, atau sesuai dengan yang tadi kita lihat, seperti apa mereka membahas. Itu artinya kan artikel yang mereka buat itu ya, menjadi satu simpulan sehingga kita terbayang, oh begini ya pekerjaannya. Nah, coba Ibu lihat tugas yang sudah dikumpulkan kemarin. Linknya. Ibu share ya. Dari atas, ini punyanya Abraham Naibaho. Validasi metode analisis ofloxacin dalam in vitro secara kromatografi cair kinerja tinggi, fluorescence mengacu pada EMEA. Oke? Artinya kalau dari judul kita melihat dia sebagai objeknya adalah senyawa ofloxacin ya. Kemudian matriknya adalah plasma,
ya. Dan instrumen yang dipakainya adalah HPLC dengan detektornya adalah fluoresensi. Ya, detektor HPLC itu banyak, ada UV, ada PDA, ada fluoresensi, ada MS ya. Dan di sini adalah dia pakai fluoresensi. Kemudian mengacu pada EMEA. EMEA ini adalah guideline tentang validasi metode analisis. Karena dia melakukan validasi metode analisis. Oke, judul, penulisnya, kemudian dinyatakan tujuan ya. Tadi ya begitu ya, ada objeknya apa? Nah, tujuannya adalah untuk melakukan pengembangan metode, begitu ya. Pengembangan metode analisis ofloxacin ya, ofloxacin itu ya, ofloxacin dalam plasma. Oke. Dia memakai metode preparasi internal standarnya apa? Abraham? Ciprofloxacin, Bu. Apa? Ada di bagian bawah, Bu. Di mana? Ciprofloxacin, Bu. Mana nih? Nah, maunya Di kalau yang paragraf penting ketiga, kan Bu. dibuatkannya internal standarnya apa, begitu ya? Ada ciprofloxacin, Bu. Ciprofloxacin. Di paragraf ketiga, Bu. Oh, buk, buk, iya, berarti kita buat internal standar, Abraham. Mana dia nih? Mana dia yang ciprofloxacin itu? Paling bawah, Bu. Di metode probabilitas lampel, Bu. Tuh, iya, Bu. Oh, internal standar yang digunakan adalah ciprofloxacin. Baik. Metode preparasi sampel yang digunakan adalah pengendapan protein. Menggunakan apa? Apa pengendap proteinnya? Metanol. Ya kan? Iya. Ya, metanol. Oke, metanol. Kemudian dia di vortex, kemudian disentrifus. Oke. Dan sebagai internal standar adalah ciprofloxacin. Konsentrasi maksimum dari ofloxacin, Abraham. Eh, Versi maksimum. Ibu mau lihat kenapa dia menggunakan 100 mikrogram per mili internal standar. Kemarin apa dalam kuliah kita berapa internal standar itu sebaiknya digunakan? 0,3 maksimum. Apakah, nah ini kita bisa bahas sebetulnya Abraham, apakah internal standar yang digunakannya ini sudah ideal? Dari informasi berapa konsentrasi tertinggi di dalam analisisnya. Berapa konsentrasi tertinggi atau dari kurva kalibrasi mungkin kita bisa lihat itu. Berapa konsentrasi tertingginya di linearitas?
Ini artikel aslinya. Nah, dari sini juga bisa tahu nih. LLOQ-nya 21,4. LLOQ itu 1/20 Cmax. Ya kan? 21,4 kali 20 berarti ada 400-an nano gitu ya. 400-an nano, oke lah. 0,3 ya 100. Kalau 400 nanogram 0,3 sampai 0,5 setengahnya 200. Ya, kurang lebih lah. Oke, memenuhi internal standar yang digunakannya. Baik. Nah, oke. Jelas ya metodenya pengendapan protein, kemudian internal standarnya ciprofloxacin dengan konsentrasi 100 mikrogram per mili. Kemudian dia menggunakan 300 mikrogram plasma ditambahkan dengan pelarut pengekstraknya adalah 600 mikroliter di vortex, di centrifuge. Nah, dalam pengembangan metode ini dia melakukan optimasi ya. Rasanya dia menentukan berapa sih metanol yang paling baik itu digunakan sebagai pelarut pengendap protein. Di sini dimulainya dari 300 ya, 1:1 dengan jumlah plasma sama banyak. Nah, kemudian ada 2 kali jumlah plasma, 3 kali jumlah plasma, gitu ya. Kemudian yang juga dioptimasinya, bagus nih artikelnya, kita bisa belajar dari dia nih. Waktu vortex juga dioptimasinya ya. Dia vortex awalnya 1 menit, kemudian dia coba lagi 1,5 menit dan 2 menit. Nanti kita lihat datanya, bagus nggak? Kemudian sentrifugasi juga dioptimasinya, sentrifusnya 5 menit, kemudian 10 menit, 15 menit. Oke. Nah, dari hasil itu 20 mikroliternya nanti disuntikannya ke HPLC. Kita lihat HPLC-nya dia pakai fase diamnya kolom C18, kemudian detektornya adalah fluoresen, fase geraknya trietilamin 1% dalam air dan asetonitril. Perbandingannya 86:14. pH yang digunakan adalah 3. Oke, laju alir flow-rate-nya 1 mili per menit. Nah, hasilnya mana dia apa? Hasilnya hasilnya oh enggak di ini ya apa? Abraham hasilnya gimana? Hasil optimasinya ada nggak dilaporkan? Misalnya mana yang lebih baik? Pakai metanol 1:1 atau 1:3? Hmm, Atau waktu vortex itu yang baiknya 5 menit kah, 10 menit kah, atau 15 menit? Waktu centrifuge yang terbaik itu 5 menit, 10 menit, atau 15 menit? Ada hasilnya dilaporkannya? oh, Tidak ada. Nah, maksud Ibu gimana?
Dengan dia memaparkan lebih rinci, kita bisa meniru pekerjaannya, gitu ya. Kita bisa Izin Bu, mengatur pekerjaannya. di kesimpulannya ada Bu, cuma nggak saya masukin Bu, Oh iya, di berapa artikelnya. menit yang ideal atau perbandingan pelarut pengendapnya berapa? Satu banding berapa? Kalau pelarut dengan pengendapnya 1:1 Bu. Oh, satu banding satu. Eh Vortexnya, apa yang ada? Vortexnya 2 menit dan sentrifugasinya 10.000 RPM Bu, 10 oh, menit. selas. Ya, setelah dia dapat kondisi ideal, baru dia lakukan validasi. Dan validasinya merujuk ke EMEA tadi ya, Europe itu ya. Dia lakukan selektivitas, carry over, RLOK, linearitas, akurasi presisi, integritas pengenceran, stabilitas. Artinya ini dia betul-betul metode baru. Makanya dia lakukan full validasi. Lengkap dia lakukan validasinya. Oke, bagus. Makasih Abraham, dikerjakan dengan baik tugasnya. Ibu rasa begitu kita melihat suatu artikel, kita bisa mengambil eh, ilmu dari orang sampaikan dan kita bisa adopnya begitu ketika kita memerlukan. Oke, baik. Nah, kita lihat yang tugas berikutnya ya. Berasa ini sudah bagus. Terima kasih. Ibu lihat berikutnya. Ini ada tugas dari bioanalisis metabolit glikazid dalam mikrosom hati manusia. Ini matriknya menarik. Ya, mikrosom hati manusia. Jadi bukan plasma, bukan darah, tapi adalah eh, organ atau jaringan. Apa namanya itu? Jaringan gitu ya. Dari jaringan ya, dari jaringan mikrosom hati manusia. Loh, tugasnya Adam Fitra. Bagus. Metode preparasi sampel. Oke, ekstraksi cair-cair ya, Adam. Kemudian, nah, mana Adam? Ada Adam di sini. Ada Adam apa? Jen Jasmine? Enggak ada, Bu. Enggak ada ya? Oke, enggak sayang ya. Dan idealnya seperti Abraham tadi membuat berapa jumlah jaringan yang digunakan, ditambahkan apa, begitu ya. Kalau ini kan kita tidak bisa lihat. Nah, ini belum 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 maksud ibu memberi tugas itu supaya uh, yang Anda tahu ketika melihat satu artikel, kita bisa mendapatkan informasi yang bisa kita tiru ketika kita mau bekerja sama dengan mereka. Begitu maksudnya. Kalau begini kan nggak bisa kita gunakan nih. Belum belum apa ya? Kurang lengkap informasinya gitu. Jadi kan ini metode ini dilakukan dengan cara mencampurkan antara sampel yang mengandung analit target dengan pelarut organik yang tidak larut di dalam air. Dalam penelitian ini dilakukan ekstraksi menggunakan pelarut organik diklometan. Oke, diklometan. Tapi berapa diapakan dulu misalnya hatinya diapakan begitu ya. Tidak nampak tahap-tahapan itu. Harapan Ibu ketika membuat tugas, membaca jurnal, buat tahap-tahapannya. Oh, hatinya diinikan dulu, kemudian ditambahkan apa, bagaimana, begitu ya, apa internal standarnya, apa saja pelarut organik yang digunakan, apakah dia pakai buffer, buffernya apa, begitu. Nah, kayak Abraham tadi udah bagus, Ibu yang begitu. Artinya orang ketika sudah punya
kemampuan membaca artikel, terus mengambil informasi yang kita perlukan. Nah, begitu. Oke, dia pakai HPLC. Apa fase diamnya, apa fase geraknya, apa detektornya, bagaimana kondisinya. Nah, ini belum diinformasikan ke Ibu nih. Belum diambil sama si ini ya Adam informasi tersebut. Nah, metode validasi linearitas Maaf Yasmin, Ibu tadi keluar karena itu habis baterainya. Ibu lupa ngecas. Oke. Jadi begitu ya. Harapan Ibu memang lebih informatif. Jadi kalau misalnya merasa tugas yang dibuat itu belum seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita kan tadi punya contoh tuh di buku yang Ibu kasih. Bagaimana membuat tugas tersebut. Nah, boleh direvisi dan dikirim ulang ke Ibu. Tapi kalau merasa udah cukup itu aja, boleh Ibu juga bebas ngasih nilainya ya. Karena belum sesuai harapan. Maunya Ibu memang kita dapat informasi dari artikel yang kita baca. Gitu. Kalau yang tadi punyanya Adam ya, yang kebetulan kita lihat, Ibu tidak bermaksud menyudutkan, tetapi maksudnya kita ini aja mencoba menilai, kemudian harusnya seperti apa yang dibuat. Dan kalau misalnya yang lain
Atau kita lihat yang lain ya, contoh tugas yang lain. Ibu. Afifah Priyanka. Coba kita lihat. Ininya Afifah. Afifah ada? Ada, Bu. Afifah. Afifah validasi metode bioanalisis vancomycin dalam spike plasma manusia, oke, menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi, detektor UV untuk pemantauan kadar obat dalam darah. Oke. Metode preparasi preparasi sampel yang dilakukan penelitian ini adalah ekstraksi dengan pengendapan protein ya, Viva. Oke, pelarutnya dengan metanol. Cukup jelas. Kemudian tahapan preparasi sampel 200 mikroliter sampel, kemudian ditambah dengan 400 mikroliter metanol. Oke, berarti 1:2 nih ya, Viva? Iya. Nggak apa-apa, udah bagus. Nah, dikortek, ya kan? Setelah itu dipisahkan, disentrifus 10.000 rpm selama 10 menit. Nanti diambilnya 400 mikroliter supernatan. Nah, ini dia ditambahkan larut 500 mikroliter HCl dan liklometan. Kemudian dikortek, disentrifus, kemudian diambil fase air. Oh iya, Diva, ada enggak informasinya? Apa nih 500 mikroliter HCl, pH 3 dan diklormetan ini tuh apa? Dia enggak ada enggak ada diuapkannya. Ini pelarut rekon kah atau apa nih, Diva? Bentar, Bu. Kalau enggak tuh ini sangatlah cair, sangatlah encer, Nina Viva. Nih, kan 1:2, 200 mikroliter, kemudian dengan 400 mikroliter metanol. Ini setengahnya konsentrasi analit kita lagi nih. Kemudian 400-nya kita ambil. Ditambah 500 mikroliter. Hampir 1 mili ini. Tidak dipekatkan, Pak. Nah, yang diinjek hanya 20 mikroliter. Kan sangat banyak yang terbuang, jadinya konsentrasinya sangatlah kecil. Kemudian yang diinjek hanya 20 mikroliter. Adakah tahapan yang terluput, Viva? Atau memang begitu? Oke lah, terserah lah. Tapi nanti Viva lihat ya. Kalau menurut Viva gimana? Mungkin ada yang terlewat, Bu, kita bikin. Hah? Mungkin ada metode, mungkin ada tahapan yang terlewat, Bu. Kalau menurut Viva, apakah perlu ada penguapan, kemudian baru direkonstitusi? Perlu, Bu. Idealnya begitu, sehingga mungkin akan lebih apa ya, lebih sensitif metode kita. Oke, enggak apa-apa. Dah. Kemudian 20 mikroliternya diinjek ke HPLC dengan fase diamnya adalah C18. Fase geraknya apa, Viva? Ya, cari lagi ya fase geraknya apa. Ini udah cukup bagus. Artinya Viva udah menggali informasi. Tapi ada bagian-bagian yang belum tercantumkan. Padahal itu penting. Gitu ya.
Ini fase diamnya sudah, fase geraknya belum. Kemudian mungkin suhu kolomnya berapa, flow rate-nya berapa, begitu ya. Oke, kemudian di validasinya. Validasi, mana validasinya Pak aja, Pak? Kayak si Abraham punya tadi, LLOQ, kemudian ada linearitas, ada presisi, akurasi, recovery, stabilitas, carry over. Ada dia nyatakan? Di dalam artikel Ada, iya, FIFA juga tulis. Itu kan informasi bagi FIFA. Gimana cara melakukan linearitas, gimana cara dia melakukan presisi, gitu ya. Karena kalau di bioanalisis ini dalam validasi kita ada namanya isi sampel. Isi sampel itu dengan konsentrasi low, medium, dan high. Nah, itu juga adalah ilmu bagi kita ya, Pak. Kalau kita mau bisa diperbaiki lagi tugasnya, tapi kalau kita merasa sudah cukup, Ibu terima dan Ibu nilai yang begini. Tapi sebetulnya ada informasi-informasi yang penting bagi kita sebetulnya, yang masih belum tercantum. Oke ya, ini udah bagus. Ibu terima kasih, apresiasi untuk FIFA sudah mengerjakan dengan cukup baik. Tapi masih bisa kita tambahkan lagi informasi-informasi yang ada di artikel itu yang sebenarnya juga kita perlukan. Sehingga kita kalau mau melakukan metode yang sama, kita bisa tiru. Oke, Pak? baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Kemudian lagi nih Agnes. Agnes ada di sini. Ada Bu, hadir Bu. Ini pengembangan dan metode bioanalisis CDK4 pada plasma ya. Plasma manusia dengan HPLC dan detektornya UV. Nah, tujuannya apa? Belum dibuatkan ya, Agnes. Kemudian metode preparasi sampel. Metode preparasi sampel dengan pengendapan protein, ribotrip dan standar internal trifluridin. Jadi ribotrip diekstraksi dari sampel plasma menggunakan metode ekstraksi pengendapan protein menggunakan asetonitril. Bagaimana caranya? 25 mikroliter larutan kerja ini maksudnya apa nih Pak? Apa nih Agnes? Maksudnya ini Bu, di mix RCB dan plasma yang udah kita dapatkan dari manusia tadi. Nah, yang itu Bu. Karena dia in vitro nih. Iya Bu. Plasma 975 mikroliter, kita tambahkan 25 mikroliter di larutan apa nih? Ribotrip nih. Jadi satu ini Bu. Konsentrasi berapa? 25 mikro. Iya, tuliskan ya. Tapi itu informasi penting ya. Ketika Agnes pakai konsentrasi berbeda, itu juga akan berbeda nanti ya. Oke. Kemudian di vortex, di centrifuge. Iyakah begini caranya Agnes? Ini kan baru buat larutan stok nih dia. Iya Bu. Nah, kemudian berapa untuk pengendapan protein, berapa mikroliter plasma yang digunakan? Kurasa ada banyak hal yang masih terlewatkan sama Agnes ya. Saya berapa mikroliter plasma, kemudian berapa perbandingannya dengan asetonitril tadi ya. Nah, asetonitril sebagai pengendap protein, berapa internal standar yang ditambahkan. Oke, di vortex berapa lama. Kemudian di centrifuge 15 menit ada nih dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian supernatan
Diambil 10. Oh, langsung aja. Berarti dia tidak ada rekonstitusi ya. Dia langsung bahwa setelah disertifus, supernatanya diinjek ke HPLC 10 mikroliter. Oke. Tapi Ibu, kalau mau Agnes memperbaiki, Ibu akan silakan berapa jumlah sampel yang digunakan, ya plasma yang mengandung senyawa obat itu, berapa jumlahnya? Berapa ditambahkan perbandingannya dengan pelarut pengendap protein asetonitrile tadi. Ya kan? Ya, Lebih jelas. Kemudian di baik. tengah standar, berapa konsentrasinya, berapa ditambahkan. Sehingga Agnes paham, oh begini ya, oh seperti ini ya. Ya, Ya Bu, baik Bu. kalau mau perbaiki, boleh diperbaiki. Nah, ini juga tahapan riset, ekstraksi, persiapan analisis. Ya, ini mungkin bisa kita skip sebetulnya nih Agnes. Atau kita formulasi dengan lebih ringkas gitu ya. Langsung ke ini aja Ibu rasa. Setelah kita preparasi sampel, kita bisa lanjut ke kondisi analisis. Dia pakai instrumennya adalah HPLC. Kemudian kolomnya C18. Fase geraknya, oh dia pakai buffer fosfat. Oke, buffer fosfat 10 mikromolar dan asetonitril. Perbandingan 60-40. Baik. Bentar, Ibu izin bentar. Ibu izin sebentar ya. Izin Bu, masih mute Bu. Bisa Agnes perbaiki ya, Nes? Bisa Bu, insya Allah Agnes perbaiki nanti Bu. Ya. Terima kasih Bu atas feedbacknya Bu. Yasmin, Ya Bu. udah beberapa kita lihat. Ada yang sudah menyajikan dengan baik. Ibu rasa nggak semua juga kita lihat ya. Kalau merasa memang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki lagi. Ibu kasih waktu berapa lama, Yasmin? Berapa lama kira-kira, Yasmin? Seminggu Bu. Minggu? Boleh? Boleh, enggak apa-apa, karena kalian mungkin sibuk di ini ya, magang. Boleh, silakan diperbaiki lagi. Kemudian, bisa berpanduan ke buku itu. Seperti apa informasi yang mereka sajikan. Oke ya. Sekarang kan udah punya tuh buku yang sama Yasmin itu. Lihat di bagian sampel preparasinya yang di apa artikel-artikel di box itu. Nah, seperti itu kira-kira membuat melengkapi. Ya, kalau itu belum lengkap. Dan Ibu rasa untuk bahan bioanalisis cukup, artinya sudah semuanya ada saliva, ada urin, bahkan tadi ada yang ini ya dari jaringan juga, dan Ibu sangat berharap sebetulnya yang jaringan itu bisa memaparkan lebih jelas lagi sehingga terbayang sama kita seperti apa pekerjaan kalau sekarang matriknya adalah dari jaringan.
Mungkin demikian saja perkuliahan kita untuk bioanalisis pada semester ini. Dan seperti janji Ibu, nilainya hanya dari tugas. Untuk ujian akhirnya Ibu ambil dari tugas, dan nilai akhirnya mungkin bisa Ibu tambah dari hal-hal lain, gitu ya, dari kehadiran, dari partisipasinya di dalam setiap perkuliahan. Ibu akan berikan nilai akhirnya. Dan ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, cukup. Ya, berakhir pula pertemuan kita di semester sekarang. Tentunya sebagai pribadi yang tidak luput dari salah, Ibu minta maaf kalau selama kita pertemuan dari pertemuan 1 sampai 5 ini ada yang kurang berkenan dari cara Ibu menyampaikan. Segala kekurangannya Ibu minta maaf. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat bagi Anda semua ya, ada gunanya, ada bermanfaat, dan kita bisa bertemu di lain waktu, tapi tidak di mata kuliah bio. Oke ya, sukses untuk semua. Kita bisa tutup pertemuan ini dengan ucapan banyak maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.